Gara-gara bau badan, seorang penumpang Transjakarta disuruh turun sama petugas. Kasus ini lagi ramai banget dan bikin para netizen ini terbelah menjadi dua ya guys. Menurut kalian ini tindakan yang wajar atau malah berlebihan guys? Jadi aku dapat video ini dari Jakarta Trends ya. Ini jadi kejadiannya ini di Terminal Kampung Melayu ya guys, Jakarta Timur. Di video yang lagi viral ini kelihatan seorang petugas Transjakarta menyampaikan permintaan maaf ke salah satu penumpang sambil bilang, "Pak, turun, nanti komplainan dari yang lain. Pak, mohon maaf ya." Kabarnya penumpang ini diminta turun karena diduga punya bau badan yang dianggap mengganggu kenyamanan pengguna bus lainnya. Kejadiannya ini langsung memancing perdebatan sengit dari netizen. Sebagian menilai tindakan petugas ini kurang tepat karena bagaimanapun penumpang tersebut udah bayar tiket dan berhak dapat layanan transportasi publik. Tapi di sisi lain nggak sedikit juga yang memaklumi karena masalah aroma di ruang publik yang tertutup dan ber-AC memang bisa sangat mengganggu kenyamanan bersama. Kalau saya sendiri sih lebih nyaman kalau memang di tempat umum tersebut baunya ya wangi guys ya. Kalau baunya nggak nyaman tentunya gimana ya. Apalagi kalau misalnya orang yang punya ini ya kelainan, misalnya asam lambungnya naik, itu kan bisa jadi muntah-muntah ya guys ya, nggak nyaman. Yang baiknya kita menjaga bau badan kita ya kalau di tempat umum ya guys ya, lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi gitu ya. Ya minimal kalau mau pergi ke kemana-mana gitu, ke tempat umum seperti itu harus dicek dulu apakah sudah mandi apa belum, atau bau badan apa belum gitu ya. Jadi kita bisa bikin nyaman diri sendiri dan juga orang lain tentunya guys ya. Nah itu tadi juga saya udah kasih video rekaman beberapa komen-komennya netizen ya guys ya. Ada yang pro dan ada yang kontra. Nah kalau di dalam Islam itu kita diperintahkan untuk selalu menjaga kebersihan dan menjaga badan kita agar selalu wangi ya guys ya, terutama untuk kaum lelaki ya, karena lelaki itu memang rentan sekali dengan bau badan. Pertama ketika mau sholat ya, sholat itu kita harus menjaga tubuh kita agar selalu wangi, karena barang siapa yang menyayangi makhluk Allah yang ada di bumi, maka yang ada di langit juga akan menyayangi orang tersebut. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Yang artinya orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang maha penyayang. Sayangilah siapa yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh Allah yang ada di langit. Hadis riwayat Tirmizi. Hadisnya sahih ya guys. Ini ada video juga dari Ustadz ya, Firanda Andirja ini ya, tentang bau badan ketika sholat. Silakan disimak videonya guys. Bahwasanya hukum memakan bawang putih, bawang merah, kurros, daun bawang, hukumnya boleh. Tapi bagi orang yang memakannya tidak boleh ke masjid. Kenapa tidak ke masjid? Karena ke masjid bikin ganggu orang sholat. Karena mulutnya bau. Mulutnya bau. Kalau dia bilang amin itu bisa ke kanan kiri hembusannya. Oleh karenanya dia tidak boleh ke masjid, bahkan Nabi melarang. Ya, karena mengganggu orang yang sedang sholat dan mengganggu malaikat. Malaikat terganggu dengan bau tidak enak tersebut. Ya, tetapi makannya boleh, makan bawang putih, bawang merah itu boleh. Bahkan tadi kita sebutkan hadisnya Nabi lihat bawang putih, bawang merah, Nabi suruh sahabat makan, tetapi Nabi tidak makan. Kenapa disuruh makan? Karena bukan waktu sholat. Kalau bukan waktu sholat nggak ada masalah. Tapi kalau habis makan kemudian setengah jam kemudian pergi sholat, ini saat-saatnya bau dan mengganggu orang sebelah kanan sebelah kiri. Nah hari itu sebenarnya waktu sholat ya guys ya, tapi waktu sholat berjamaah itu agar kita lebih menjaga bau badan, karena sifatnya berjamaah itu emang umum ya guys ya. Arti jamaah itu kan umum ya, bersama-sama gitu ya. Jadi walaupun di kendaraan juga sebagai seorang muslim harus menjaga bau badan dan juga bau mulutnya ya, bukan saat berjamaah sholat saja, tapi di tempat umum juga harus seperti itu. Ini khususnya buat lelaki ya guys ya. Untuk wanita mungkin ada lagi hukumnya. Di sisi lain ada hak penumpang dan juga ada hak orang lain ya yang banyak di dalam kendaraan tersebut ya guys ya. Kalau menurut pendapat kalian gimana guys? Jika kalian ada di posisi penumpang tersebut dan juga jika kalian ada di posisi bapak tersebut, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar guys ya. Oke.
Jadi sampai di sini dulu video kita kali ini. Untuk video berikutnya kalian ingin saya bahas video apa lagi guys ya? Silahkan kalian kasih rekomendasi, tulis di kolom komentar ya guys ya, untuk saya bahas. Atau mungkin kalian punya video viral, silahkan kalian share di komentar, nanti saya akan coba bahas kasus tersebut. Terima kasih telah menonton, dan yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Terima kasih yang sudah subscribe. Kita tutup video kita kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.